Berbekal kamera sederhana dan keinginan berbagi cerita, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membangun Rans pada 2016 tanpa pernah membayangkan perusahaan yang berawal dari konten keluarga akan menjadi perusahaan terbuka. Ini seakan menjadi tonggak baru emiten hiburan yang dimiliki seorang pesohor berhasil go public. Nah, kita akan ajak Anda mengulik Rans dalam paparan berikut ini dengan tema Rans dari garasi hingga IPO di BI. Kenapa dari garasi? Ini salah satu statement dari Nagita Slavina ketika IPO pada pekan lalu. Dia mengatakan ini memang dibentuk pada tanggal 27 Desember 2025 dari sebuah garasi. Sebenarnya sukses story ini banyak dilakukan dan banyak juga tercipta dari perusahaan-perusahaan lain yang juga melantai di bursa. Dari garasi saya juga mengingat Mustika Ratu juga dulu Ibu Muriati Sudibyo membuatnya di garasi. Karena memang fasilitas infrastruktur menjadi salah satu kendala buat perusahaan-perusahaan untuk membangun sebuah perusahaan besar sehingga mereka memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah seperti salah satunya garasi. Oke, didirikan 27 Desember 2015. Kemudian pegawainya 3 orang karena memang mereka hanya ingin mengabadikan reality kehidupan pasangan Raffi dan Nagita keseharian bersama anak mereka waktu itu pertama kali. Kemudian juga ini bergerak di bidang digital dan media kreatif. Tapi kalau kita bicara mengenai industri reality show di tahun 2000-an ini sudah jamak adanya. Mungkin teman-teman dan pemirsa CNN masih ingat dulu ada Keeping Up with Kardashian, kemudian Simply Life, dan beberapa reality show yang memang menjual drama kehidupan keseharian dari sejumlah pesohor. Dan ini sepertinya diadopsi oleh keluarga Raffi dan Nagita sehingga mereka menciptakan suatu reality show kehidupan mereka dan diunggah di digital dan menjadi sebuah media kreatif. Lalu kita akan melihat selanjutnya adalah sesuatu yang menarik. Apa saja sih kita mencoba mengenal ekosistem bisnis Rans? Pasti kita awal hanya melihat bahwasanya bisnisnya terkait dengan konten digital, tetapi dalam perkembangannya konten digital ini tidak hanya sekedar main dari sebuah komoditi. Tapi kalau kita lihat di sini ada event dan seni pertunjukan, intellectual property, kemudian juga ada periklanan, arena permainan, dan juga beberapa theme park serta holding company. Ini adalah bagian dari diversifikasi bisnis yang dilakukan oleh Raffi Ahmad. Mengingat kalau selama ini kita menganggap bahwasanya dengan konten sendiri yang mereka miliki, mereka hanya terjebak di IP ya, intellectual property. Tapi kalau kita lihat, intellectual property ini juga bisa dimonetize menjadi event pertunjukan, kemudian juga bisa menjadi theme park dengan nama anaknya, bahkan menjadi perusahaan periklanan yang bisa mendapatkan cuan dari sektor di luar konten yang mereka buat dalam keseharian. Kemudian kita akan melihat seperti apa nih dari kekuatan Rans ya. Mungkin selama ini orang berpikir sosial media itu hanya bisa mendapatkan viewers, tapi ketika Anda memiliki 26,6 juta subscriber atau pendaftar ya ataupun yang menjadi loyal viewers, bisa Anda bayangkan jumlah ini ketika dimonetize dan bisa menjadi sebuah kekuatan finansial untuk mereka berjualan, tidak hanya konten tapi juga bagaimana produk-produk bisa masuk ke sini dan membeli. Karena memang sejumlah perusahaan periklanan sekarang mereka melihat subscriber itu adalah segmentasi dari penonton yang secara langsung bisa memberikan kontribusi langsung terhadap penjualan suatu produk. Kemudian kalau kita bicara mengenai Raffi dan Nagita, mereka punya akun Instagram bersama dengan 57 juta orang. Ini jumlah penduduk Jakarta hampir sama ya kalau dengan seluruh jumlah keterwakilan para penggemar mereka. Dan bisa Anda bayangkan seandainya mereka live pada saat bersamaan, penontonnya bisa sebanyak ini dan iklan yang mereka dapatkan dari orang-orang yang menonton dengan mereka membeli dan membelanjakan uang bisa cukup besar. Lalu kita akan melihat lagi yang menarik adalah perkembangan bisnisnya. Kalau perkembangan bisnisnya menarik yang perlu kita highlight adalah terkait dengan masuknya investasi MTech sebesar 248 miliar di tahun 2021. Sepertinya perusahaan ini melihat potensi besar dari jumlah viewers, dari member baik itu di sosial media milik keduanya yang menjadi sebuah kekuatan yang bisa mendrive orang untuk berbelanja, tidak hanya menonton, tetapi juga loyal viewers ini menjadikan suatu kekuatan fanbase yang boleh jadi bisa dimonetize dengan beberapa bisnis yang lain. Kalau kita melihat secara komposisi, Rans memegang 17% di bisnis ini dan mereka mulai menjadi bisnis gurita dari 36 perusahaan yang kurang lebih tercatat. Rans merupakan salah satu yang menjadi backbone di mana memang kekuatan monetize daripada sosial media masih menjadi salah satu kekuatannya.
Kemudian kita melihat mereka pada tanggal 2 dan 8 Juli kemarin melantai di bursa, ini sebuah terobosan besar meskipun kita tahu di dunia emiten hiburan sudah ada MNC, sudah ada XX1, sudah ada beberapa nama besar lain, tetapi yang menarik adalah mereka digawangi oleh pesohor sepertinya baru sekarang ya. Kalau kita lihat dari sebuah nama ini mereka bisa melantai ke bursa dan ini persiapannya dari tahun 2021 mereka sudah memperbaiki sistem keuangan, melakukan valuasi keuangan di mana nilai valuasi mereka pada saat itu sudah mencapai 2,7 triliun rupiah dengan tadi ada investasi dan diversifikasi bisnis. Dengan mereka menjual sekitar 2,5 miliar saham, kita lihat ini 2,5 miliar saham, ini adalah saham yang menarik dengan harga 170. Waktu saya berdialog dengan salah satu pengamat pasar modal, sebenarnya 170 termasuk lumayan mahal. Tapi kalau dilihat sebenarnya kemungkinan mereka akan menjual ide untuk tadi IP atau intellectual property, kemudian juga akan berencana untuk menggelar konser dari 36% dana yang didapatkan dari 429 miliar ini hingga tahun 2029 itu bisa menjadi salah satu katalis positif untuk emiten ini. Tapi yang perlu diperhatikan adalah karena sifatnya sangat volatile, sangat based on project, sesuatu yang terkait dengan event, kreativitas seperti ini sangat riskan ketika kita melihat isu geopolitik, kemudian juga masalah bagaimana para entertainer itu acap kali bisa suatu waktu sangat terpengaruh oleh kondisi fisik, kesehatan, kemudian juga isu geopolitik dan juga keamanan internasional. Jadi kalau mengandalkan 36% sendiri untuk untuk mendapatkan revenue dengan ekspansi mereka di sektor konser dan sebagainya, itu salah satu hal yang harus perlu diwaspadai buat para investor yang bermain saham di emiten ini. Nah ini kalau kita baca ada pembayaran untuk utang, ekspansi, cipung land, konser, bisnis EA hingga akuisisi kosmetik. Nah Rans memang memiliki visi berkembang menjadi perusahaan yang tidak lagi bergantung pada sosok Raffi Ahmad maupun Nagita Slavina. Layaknya The Walt Disney Company yang berkembang dari nama pendirinya menjadi ekosistem bisnis berbasis intelektual properti serta menunjukkan kreativitas dapat berdiri sejajar dengan sektor-sektor ekonomi strategis.